Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Jadi kali ini kita mau kasih tips buat teman-teman yang pengen upgrade mesin, yang masih takut stroke up, cuma pengen ngejar top speed dengan cara konfigurasi mesin jadi overbore. Dan dananya juga lebih minim atau lebih murah dibanding stroke up, dan resiko jebolnya ini lebih minim dibandingkan stroke up, tapi top speednya atau powernya jelas lebih sip. Jadi gini teman-teman, yang pertama-tama kalau motor teman-teman masih Mega Pro, usahakan kruk asnya ganti aja menggunakan Tiger. Jadi kita mau bikin Tiger di bore up dengan piston 70. Nanti kapasitas mesinnya jadi 230 cc. Jadi apa aja yang kita perlukan untuk upgrade mesin 230 cc dengan RPM nanti kurang lebih tembus di 13.000. Top speednya dipastikan 150 plus lah, karena rumus top speed itu adalah RPM. Jadi putaran mesin sama dengan power. Jadi rumusnya putaran mesin sama dengan power. Kalau putaran mesinnya tinggi, otomatis top speednya pun juga dia naik karena putaran mesinnya naik. Misalnya nih, standar Tiger RPM-nya misalnya tembus 10.000, top speednya maksimal 100 km per jam. Kalau kita naikin RPM-nya jadi 13.000, berarti kecepatan top speednya jadi 130, karena rumus dari power itu adalah RPM. Jadi RPM sama dengan power. Jadi kalau stroke up itu dia nggak nambah top speed. Kalau stroke up itu dia menambah torsi, karena RPM-nya dia nggak naik. Karena malah kalau yang stroke up itu RPM-nya dia lebih rendah. Misalnya standar Tiger digeber pol di gigi 6 bisa 11.000 misalnya. Tapi kalau udah stroke up, kita geber di angka 11.000 itu sangat rawan jebol. Misalnya udah langkah 70, kita geber di RPM 11.000. Waduh, itu sangat rawan jebol, karena piston speednya itu terlalu cepat. Teman-teman bisa download aplikasi motoran, nanti teman-teman bisa hitung piston speednya. Jadi kalau piston speed motor standar pabrikan itu, rekomendasi pabrikan itu biasanya dia di angka 21 meter per sekon. Cuma bisa memang di atas 21 meter per sekon itu juga bisa, cuma kemungkinan nanti umur mesinnya nggak awet. Jadi kalau pemakaian harian usahakan di bawah 21 meter per sekon, kecuali untuk balap itu bisa sampai 30 meter per sekon mampu. Cuma dengan waktu hanya beberapa detik, piston dengan kecepatan tertentu itu yang mungkin kekuatannya cuma beberapa detik. Kalau digeber 13.000 RPM dengan waktu 1 jam itu udah pasti jebol. Jadi rumus piston itu sebenarnya seperti itu teman-teman. Nanti kalau teman-teman nggak kurang paham bisa browsing apa itu piston speed. Jadi piston speed itu kecepatan piston, kecepatan naik turun piston. Misalnya kruk as Mega Pro dengan langkah 49,5 atau anggap aja 50, itu bisa sampai RPM 13.000 masih aman.
karena piston speednya masih di angka 21 meter per second. Tapi kalau langkahnya udah dibikin 70, itu RPM-nya kalau kita geber di angka 10.000 itu udah kelewat di 21 meter per second. Jadi paling aman ya di bawah 10.000 kita mainnya. Jadi bawah 10.000 giginya langsung kita oper, jangan sampai nunggu 11.000 karena mesinnya itu nanti bakalan mudah jebol atau overheat karena gesekan piston naik turun terlalu cepat. Ini pistonnya nanti akan menyebabkan stres atau overheat karena gesekannya terlalu cepat. Jadi gesekan piston itu juga ada batasannya. Jadi kalau batasan piston casting itu yang modelnya cor casting biasanya kisaran maksimal di 21 meter per second. Cuma berbeda dengan tipe forging. Kalau tipe forging ini dia biasanya mampu sampai 25 meter per second. Kita geber sampai 25 meter per second RPM nya dengan kecepatan piston 25 meter per second, biasanya dia masih aman. Makanya saya sekarang mau bikin tutorial buat teman-teman yang pengen mesinnya awet cuma tetap kenceng, mengandalkan kruk as standar Tiger. Terus teman-teman aplikasikan piston X-Max 250. Jadi kalau piston X-Max ini ukurannya dia 70 mili, tapi pen pistonnya dia 16 mili. Ini kenapa bisa masuk di stang Tiger, karena stangnya pennya udah saya bubut jadi 16 mili. Jadi kalau teman-teman suka dengan top speed, teman-teman cocoknya bikin konfigurasi overbore atau lebih besar piston dibandingkan stroke. Tapi kalau teman-teman suka yang ngejet, bawahnya ngejet atau nulup, bawahnya jengat-jengat, teman-teman bisa aplikasi stroke up. Kalau stroke up kita nggak perlu RPM tinggi untuk mendapatkan tenaga yang maksimal. Tapi biasanya kalau yang stroke up itu dia gampang macet mesinnya atau umur pistonnya jauh lebih pendek. Makanya kalau teman-teman lihat motor yang top speednya tinggi-tinggi itu rata-rata RPM-nya tinggi. Contoh nih, CBR, Satria FU, terus GSX, terus ZX25R. Contoh, Satria FU struknya cuma 48, walaupun cuma 150 cc, top speednya bisa 150. CBR sama, struknya cuma di bawah 50, cuma top speednya bisa 150 karena RPM-nya dia tinggi, RPM-nya 13 ribuan. Cuma teman-teman bisa bandingkan dengan misalnya Tiger struknya langkahnya 62, cuma standarnya itu kalau di geber mentok itu nggak nyampe 150 km per jam top speednya. Karena apa? Karena RPM-nya dia rendah. Kalau teman-teman geber Tiger 200 cc itu paling di angka 120 atau 130 karena dia RPM-nya biasanya di bawah 11.000. Mungkin kalau sambil jalan gigi 6 itu paling ya 10.000 RPM-nya. Makanya kalau short stroke atau stroke pendek itu dia lebih unggul untuk top speed karena putarannya lebih cepat. Jadi nanti memang saat putaran awal dia akan berat mendorong kruk as. Jadi untuk memutar kruk as ini dia terasa berat. Cuma kalau udah RPM menengah ke atas ini akan semakin cepat mendorong kruk as. Napasnya dijamin itu lebih panjang, napasnya panjang seperti nggak habis-habis. Berbeda dengan stroke up. Kalau stroke up itu napasnya bakalan habis, tengah ke atas dia habis. Cuma kalau yang stroke pendek kebalikannya, dia tengah ke atas itu lebih galak atau lebih gila tenaganya.
pasti kalau buat top speed sangat cocok, karena piston dari atas ke bawah itu lintasannya sangat pendek, jadi piston naik turunnya dia bisa cepat. Jadi lanjut ke pembahasan partnya. Yang pertama kita butuhkan kruk as standar Tiger langkah 62,2 dengan stang standar aja. Kenapa menggunakan stang standar? Karena rasio stangnya ini udah bagus dari pabrikan, udah pasti udah diperhitungkan dengan matang. Kalau langkahnya 62, ini stang idealnya di kisaran 105, karena nanti bakalan ketemu 1,6, kisaran 1,6. Karena rekomendasi pabrikan itu stang yang bagus yaitu rasionya di atas 1,6. Terus gimana caranya menghitung rasio stang? Teman-teman bisa ambil kalkulator. Kita ini dulu, cek dulu panjang stangnya. Kita harus tahu dulu panjang stangnya. Atau ini Tiger 105,5 tinggal dibagi dengan struk. Jadi 105,5 dibagi dengan 62,2. Nanti teman-teman bakalan dapat hasil 1,6. Jadi kalau langkah 70 itu sebenarnya stang yang paling ideal yaitu di atas 110. Stangnya di atas 110. Karena kalau kita nyari stang 110 itu ya lumayan susah. Makanya rata-rata banyak yang menggunakan stang standar Tiger. Cuma efeknya itu teman-teman, umur pistonnya itu kemungkinan di bawah 2 tahun. Ya saya juga sering sih pakai stang standar Tiger. Ya memang umur pistonnya itu nggak lama. Pistonnya lebih mudah aus. Cuma mau gimana lagi, kadang anak-anak itu kan pengennya main rapi, pengen all packing di blok Tiger. Makanya ya saya menggunakan stang Tiger. Terus saya perbaiki aja di bagian pelumasan. Sebenarnya udah kuat. Stang Tiger ini udah kuat, cuma nanti biasanya pistonnya yang kalah. Jadi kelemahannya rasio stang nggak bagus atau pendek seperti itu, umur pistonnya lebih pendek. Kalau rasio stangnya ideal, biasanya umur pistonnya lama, awet, bisa sampai 5 tahunan. Kenapa di sini saya bilang rasio stang pendek itu umur pistonnya pendek? Jadi seperti ini penjelasannya teman-teman. Penjelasannya, kalau stangnya pendek, struknya panjang, nanti pada saat ledakan seperti ini, piston mendorong kruk as, itu stangnya akan terlalu miring seperti ini. Jadi kalau terlalu miring seperti ini, nanti pistonnya akan terlempar seperti ini teman-teman, terlempar ke dinding silinder sebelah in. Makanya kalau teman-teman lihat piston baret itu rata-rata dia sebelah in. Contohnya ini, teman-teman bisa lihat contohnya ini habis macet, ini dia baret di sebelah in. Terus yang egg-nya tuh teman-teman bisa lihat mulus, hanya ada baret sedikit. Jadi memang seperti itu. Jadi ini mesin langkah 72 stang ninja, langkah 72 stang ninja, langkah 72 stang ninja. Jadi rasio stangnya itu di bawah 1,5, makanya kemungkinan baretnya itu sangat tinggi atau gesekannya sangat berat. Makanya saya di sini ingin berbagi tips jika teman-teman ingin meningkatin performa tapi pengen pistonnya awet. Ya seperti ini.
rasio stangnya diperhatikan, terus langkahnya juga diperhatikan ya teman-teman. Minimal harus tahu dasar-dasarnya biar teman-teman bisa bikin mesin yang awet dan performanya bagus. Jadi kalau rasionya pendek, yaitu tadi gesekannya bakalan berat. Pistonnya ini nempel di dinding silinder itu sangat berat, gesekannya terlalu berat, makanya pistonnya nggak awet, gampang aus. Ya kalau misalnya apesnya ya biasanya macet. Hanya di sini kita menggunakan piston forging karena ini rasionya masih bagus 1,6 ditambah dengan piston forging milik Yamaha original. Ini pasti lebih awet karena desainnya dia ramping, pistonnya ringan tuh teman-teman bisa lihat, sangat ringan pistonnya, ramping, bahannya keras forging atau tempa. Jadi proses pembuatan piston forging itu tempa, teman-teman bisa lihat, makanya di sini ada bercak-bercak gosong karena memang bahannya dia dicor, sama-sama di casting, cuma dia di press, makanya aluminiumnya dia padat, dia lebih padat, makanya bisa lebih kuat dibandingkan piston casting. Terus kelebihannya selain lebih kuat, lebih ringan juga. Nah langsung nih kita ke pengukuran piston. Kita ambil alat ukur dulu, mana alat ukurnya ya. Duh, nanti kita kaliper nih. Kita ambil alat ukur dulu. Kalau menggunakan block tiger dia PNP karena top piston X-Max ini teman-teman bisa lihat nih, top piston diukur dari pen sampai ke atas itu dia 14,2. Itu kalau tiger 14,5, perbedaannya cuma setengah mili. Jadi udah anggap aja ini PNP lah. Mendem pistonnya cuma nanti 1 mili, nanti kan udah pasti diganti boring, teman-teman minta aja dipapas 0,3 mili. Penampakannya seperti ini, pistonnya ramping. Terus kita ukur nih tinggi pistonnya. Tinggi pistonnya dia 37. Pistonnya ramping banget nih, udah kayak piston racing. Bahannya wah dijamin lah, kalau bawaan pabrikan dijamin itu bahannya udah pasti kuat, awet. Terus ringnya itu awet, bisa sampai di atas 3 tahun karena memang ini standar pabrikan. Ya rata-rata kan kalau motor pabrikan teman-teman bisa lihat itu biasanya ya di atas 3 tahun umurnya, asal dengan syarat pelumasannya bagus, terus ya penggantian olinya rutin. Cuma sayangnya piston X-Max ini dia flat atau datar, jadi nggak bisa kita bikin jenong, mau nggak mau kita harus akali dengan kubahnya dipersempit untuk mendapatkan kompresi yang ideal. Jadi kalau teman-teman menggunakan piston X-Max ini, coakan pada piston itu maksimal 3 mili maksimal ya. Kalau saya itu 3 mili, kalau teman-teman bisa lebih dari 3 mili nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih paling aman ya 3 milian lah. Jadi kalau kelemahannya, kalau mau coakannya cuma 3 mili sama kayak standar Tiger, itu kita nggak bisa menggunakan noken as
yang overlapnya tinggi. Di sini saya ada 3 head. Yang pertama ini sudutan, yang kedua ini standar, yang ketiga ambles. Kita amblesin menggunakan klep 34 dan 29, kita amblesin. Jadi kelemahannya nih, kita nggak bisa menggunakan head yang model sudutan. Karena apa? Kalau model sudutan ini klepnya dia akan mepet dengan dia muncul. Tuh teman-teman bisa lihat, klepnya naik 2 mili aja udah muncul. Otomatis nanti dia bakal nabrak. Saat overlap dia nabrak karena ini coakannya kurang dalam. Jadi kalau menggunakan head sudutan dengan overlap 3 mili ini nggak bisa, nggak cocok, karena bakal nabrak. Kalau kita perdalam pistonnya bolong, jadi nggak bisa menggunakan head sudutan. Kalau menggunakan head standar ini bisa, cuma nanti kalau kita menggunakan nokenas ya paling nokenas BRT tipe T1 masih aman. Cuma ini kan kubahnya terlalu besar atau belum di squeeze juga. Nanti kalau ditambah squeeze otomatis nanti kompresinya jadi rendah. Klepnya juga terlalu kecil. Makanya solusinya kubah standar kita main ambles karena pistonnya 70 itu minimal kita menggunakan klep 3328 atau 3429. Karena kita mengejar RPM 13.000-an, 13.000, kita bikin kubahnya, kita amblesin, kita pasang ini klep 3429. Kelebihan ambles untuk menggunakan piston X-Max, nanti saat overlap tuh klep terangkat. Saat overlap ini klepnya dia nggak melebihi dari permukaan head, otomatis nanti dia nggak bakal nabrak dengan piston, karena klepnya udah kita amblesin kisaran 2 mili, jadi klepnya lebih mendem. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan piston X-Max, kubahnya atau klepnya ini harus dibikin lebih dalam. Contohnya seperti ini nih, paket hemat. Klepnya kita amblesin, nanti tinggal kita papas permukaannya 1 mili, ditambah kita squeeze jadi squeeze 70. Nanti dijamin kompresinya bakalan lebih padat karena kubahnya udah lebih sempit. Kita papas 1 mili dan kita squeeze, dan nanti overlapnya juga aman. Jadi caranya gitu aja teman-teman. Kalau teman-teman ingin hemat ya konfigurasi mesinnya seperti ini. Standar 3 bisa menggunakan seperti ini. Langkah masih standar, kita cuma beli piston harganya 300.000. Piston X-Max dengan ring itu kisaran 300.000. Biaya ganti bowring kisaran 300.000. Terus 300 tambah 300 600, ditambah bubut crankcase 100 400, ditambah rubah head seperti ini, anggap aja ya 500. Berarti ya kisaran mungkin di bawah 2 juta. Di bawah 2 juta teman-teman udah bisa dapat cc 230 cc, dijamin jos. Gak kalah dengan stroke up. Seperti itu aja teman-teman, paket hemat. Kalau stroke up dan bore up ya biasanya kan ya kurang lebih di atas 3 juta. Ini kalau konfigurasi seperti ini ya kemungkinan 2 juta cukup. Ini teman-teman bisa lihat
nanti bakal lebih awet juga karena ini nanti gesekannya minim, pistonnya ringan, dan forging juga, rasio stangnya bagus, mantap kan. Sebenarnya kalau rekomendasi, saya rekomendasi model-modelan seperti ini, tapi berhubung teman-teman itu kan banyak yang minta stroke up, ya udah saya ngikutin aja, namanya juga saya bengkel kan, harus ngikutin kemauan pelanggan. Yang penting saya udah jelaskan masalah piston speed, terus umur mesinnya udah saya jelaskan. Jadi buat teman-teman kalau yang pecinta top speed bisa menggunakan konfigurasi seperti ini, murah meriah dan hemat. Oh iya, nanti di bagian porting ini idealnya kalau 230 cc kita menggunakan klep 3328 atau 3429. Nanti lubang portingnya kalau RPM nya 13.000, kisaran lubang portingnya ini berarti kita bikin 31 30 34 berat. Kita ambil aja rumus 85% dari diameter klep, 85% dari diameter klep. Misalnya klepnya 34, 85% nya kisaran berapa ya? Ya kisaran 31 lah. Berarti lubang in, porting in ini nanti kita porting 31 di sini 30, ini 30. Jadi gitu aja caranya teman-teman. Buat teman-teman yang belum ngerasain stroke up, teman-teman bisa coba konfigurasi mesin seperti ini, piston X-Max, terus menggunakan bandul Tiger standar, dijamin mantap. Jika teman-teman suka dengan video ini, boleh di subscribe atau tinggalkan like, dan jika teman-teman ada pertanyaan boleh komen, insya Allah bakal saya bales.